Namun, kisah Abu Nawas tidak berhenti di situ. Walaupun sudah kembali ke istana, tidak semua orang merasa senang. Beberapa menteri masih menyimpan dendam. Mereka belum puas. Mereka bertanya-tanya, mengapa dia kembali lagi, dan berencana menjatuhkannya sekali lagi. Mereka kembali menyusun rencana yang lebih licik dari sebelumnya. Suatu hari, mereka menghadap raja. Paduka, kami ingin menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja mengangguk, namun kali ini ia lebih berhati-hati. Baik, tapi jangan ada fitnah lagi. Para menteri tersenyum, namun di dalam hati mereka sudah punya rencana lain. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja berkata, Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Temukan seseorang yang paling bodoh di kerajaan ini. Istana langsung ramai. Semua orang berbisik. Menganggap tugas ini sulit, karena siapa yang mau disebut bodoh? Abu Nawas tersenyum seperti biasa. Ia tidak panik dan menjawab, baik Paduka, hamba akan mencobanya. Hari itu, Abu Nawas berjalan ke pasar. Ia mengamati pedagang, pembeli, hingga anak-anak. Semua terlihat biasa. Tidak ada yang benar-benar bodoh. Namun tiba-tiba ia tersenyum, seolah menemukan sesuatu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Semua orang penasaran, siapa orang paling bodoh itu? Abu Nawas berdiri di tengah istana dan berkata pelan, Paduka, hamba telah menemukannya. Raja bertanya dengan penasaran, siapa dia? Abu Nawas menunduk lalu berkata, orang paling bodoh adalah orang yang percaya fitnah tanpa mencari kebenaran. Istana mendadak sunyi. Para menteri terkejut. Raja pun terdiam. Ia menyadari sesuatu, bahwa dulu ia pernah melakukan hal itu. Suasana menjadi tegang. Semua menunggu reaksi raja, sementara beberapa menteri mulai panik. Raja perlahan berdiri dan berkata dengan tegas, Abu Nawas, kali ini kau benar. Ia menoleh ke para menteri dan berkata, kalian sudah cukup membuat kekacauan. Para menteri gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, raja menghukum mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani memfitnah. Abu Nawas tetap menjadi orang sederhana, namun selalu dihormati, karena kecerdasannya digunakan untuk membuka kebenaran, bukan menjatuhkan. Kadang yang terlihat bodoh justru yang paling bijak, dan yang merasa paling pintar belum tentu benar. Jika kamu di posisi raja, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di komentar ya. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang pria sederhana yang dikenal sangat cerdas. Namanya Abu Nawas. Namun, tidak banyak yang tahu, ia pernah jatuh. Sangat jatuh. Di istana, Abu Nawas selalu dipanggil raja. Setiap ada masalah, selalu ia yang menjawab. Raja sangat percaya padanya. Namun, para menteri mulai iri. Kenapa selalu Abu Nawas? Kita juga pintar. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Suatu malam, fitnah pun disebarkan. Abu Nawas mencuri harta istana. Kabar itu sampai ke telinga raja. Tanpa mencari kebenaran, raja langsung marah. Usir Abu Nawas dari kerajaan. Istana pun gempar. Semua terdiam. Abu Nawas tidak melawan. Ia hanya tersenyum. Jika itu keputusan Paduka, hamba menerimanya. Hari itu, Abu Nawas pergi. Tanpa harta, tanpa rumah, tanpa tempat tinggal, hari demi hari berlalu. Ia hidup di jalanan, tidur di pinggir pasar, makan seadanya. Orang-orang mulai menghina. Lihat itu, dulu orang pintar, sekarang jadi gelandangan. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak marah. Ia tetap membantu orang, memberi solusi, memberi nasihat, tanpa orang tahu siapa dirinya. Sementara itu di istana, masalah besar muncul. Masalah yang sangat sulit. Para menteri mencoba, namun gagal. Tidak ada yang bisa menjawab. Raja mulai gelisah. Kenapa tidak ada yang bisa? Biasanya, Abu Nawas yang menyelesaikan. Kini, ia tidak ada. Raja mulai sadar,
Ia telah kehilangan seseorang yang berharga. Raja memerintahkan, cari Abu Nawas, namun tidak ada yang tahu di mana dia. Suatu hari, Raja menyamar dan turun ke pasar. Di sana, ia melihat seorang gelandangan yang dikelilingi orang-orang. Gelandangan itu sedang memberi solusi dengan sangat tenang. Raja mendekat dan terkejut. Itu adalah Abu Nawas. Namun Raja tidak langsung mengaku. Ia ingin menguji. Raja memberikan masalah sulit yang tidak bisa dijawab siapapun. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan mudah. Saat itu juga, Raja sadar ia telah melakukan kesalahan besar. Raja berkata, Abu Nawas, maafkan aku telah mempercayai fitnah. Abu Nawas tersenyum. Paduka, tidak semua yang terlihat benar itu benar. Raja menunduk, merasa bersalah. Akhirnya, Abu Nawas kembali ke istana. Para menteri yang memfitnah dihukum, dan sejak saat itu, Raja menjadi lebih bijak. Jangan menilai dari keadaan, dan jangan percaya fitnah tanpa bukti. Jika kamu di posisi Abu Nawas, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di komentar ya.